Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak DRS Joni MPD dan yang terhormat kepada Bapak Ibnu Marta SPD MPD selaku dosen dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Perkenalkan, nama saya Arisa Warda Bakri Siregar, NIM 2108617 dari jurusan Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan jasmani. Jadi, terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pendidikan jasmani. Menurut UNESCO, memberikan pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan dan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembangunan otak. Jadi di sini, pendidikan jasmani olahraga adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang dirancang secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu. Lalu, pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang olahraga tertentu. Maksudnya di sini adalah pendidikan olahraga memfokuskan anak pada salah satu cabang olahraga yang digemarinya. Kajian pendidikan olahraga memberikan ruang dan waktu bagi siswa untuk memahami salah satu cabang olahraga mereka. Memilih salah satu cabang olahraga untuk ditekuni dalam mencapai prestasi yang maksimal, agar anak mendapatkan salah satu cabang olahraga yang dia bisa. Slide berikutnya. Kita harus tahu apa perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Di sini telah diterapkan pendidikan jasmani diselenggarakan terutama di lingkungan sekolah, sedangkan pendidikan olahraga diselenggarakan terutama di lingkungan luar sekolah. Yang kedua, berorientasi pada pendidikan yang cenderung mengacu ke pembimbingan perilaku hidup sehat. Kalau pendidikan olahraganya yaitu berorientasi pada pelatihan yang cenderung mengacu ke pembinaan dan peningkatan prestasi olahraganya. Selanjutnya, sebagai mata ajar wajib di lingkungan sekolah, berbeda dengan pendidikan olahraga sebagai kegiatan sukarela di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, materi pembelajaran berpusat pada anak sesuai perkembangan fisiknya. Pendidikan olahraga, materi berpusat pada jenis olahraga yang harus dikuasai sepenuhnya. Yang terakhir yaitu cenderung memasyarakat olahraga, sedangkan pendidikan olahraga cenderung mengolahragakan masyarakat. Selanjutnya, slide berikutnya. Hakikat pendidikan jasmani. Hakikat pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, secara emosi. Pendidikan jasmani memerlukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggap sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik mentalnya. Jadi, pada kenyataannya, hakikat pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khususnya lagi, Penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya. Hubungan dari perkembangan tubuh, fisik, dengan pikiran dan jiwanya. Fokus pada berpengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lainnya. Maaf, saya ulangi lagi. Fokus pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang menjadikan unik. Tidak ada bidang
tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. Slide berikutnya yaitu tentang tujuan pendidikan jasmani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kedua, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisik yang lebih baik. Terakhir, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat pendidikan jasmani. Manfaat pendidikan jasmani yaitu pertama sebagai sarana dan ruang untuk gerak anak, kedua menjaga kekuatan otot dan tulang ototnya, mengurangi resiko obesitas dan mengurangi resiko diabetes, hipertensi dan perbaikan mood. Jadi manfaat pendidikan jasmani ini juga berkhususan dengan kehidupan kita sehari-hari agar anak menjadi sehat. Ruang lingkup. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup, yaitu yang pertama, satu, permainan olahraga. Permainan dan olahraga ini merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan jasmani. Kedua, aktivitas pembangunan. Aktivitas pengembangan adalah, saya ulangi. Aktivitas pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan guna mengembangkan jasmani peserta didik secara keseluruhan. Ini bermaksudnya adalah pengembangan si anak untuk berolahraga. Senam adalah salah satu media pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Ritmit adalah aktivitas yang berisikan rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama berdasarkan perubahan tempo. Ini seperti contohnya senam, kayak senam juga sih, tapi lebih bermaksudan dengan olahraga masyarakat juga bisa, dengan olahraga sehari-hari juga bisa, dan tujuannya itu memperkuat aktivitas kita gitu. Aktivitas air yaitu aktivitas pendidikan jasmani yang dilakukan melibatkan media air. Contohnya ini yaitu berenang. Pendidikan luar kelas adalah pendidikan dapat dilakukan dengan lapang terbuka, hutan, cagar alam, museum, dan kebun binatang. Jadi pendidikan luar kelas ini kita tidak berfokus untuk kita tidak fokus di dalam sekolah, kita juga bisa di luar sekolah maupun memperkenalkan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu kesehatan. Kesehatan itu persyaratan utama mencapai hasil pendidikan jasmani yang optimal. Hidup sehat dan bersih merupakan wujud dari pribadi sehat peserta didik. Oke. Mungkin cukup sekian hasil materi saya yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.